Salam semua, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan mendengar pengajaran yang tidak biasa dari Pendeta Muda Elias Zulkifli dari channel Tidak Biasa, yang akan membawakan tema yang tidak biasa juga, yakni apakah boleh orang Kristen memakan daging kurban. Oke, sebelum kita memulai acaranya, kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan disampaikan oleh Bu Maya. Silahkan Bu Maya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan pelindung kami, Tuhan yang selalu sertai kami, Tuhan yang menyediakan makanan kami setiap hari. Engkau Tuhan yang hidup dan kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Haleluya, Yesus. Segala puji hanya bagimu Tuhan. Segala puji hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Biarlah melalui ibadah yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, membawakan kebenaran firman-Mu, akan mencerahkan kami, memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan, urapi beliau dengan urapan yang khusus malam ini Tuhan, sehingga kami semua yang mendengar diberkati. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Kau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya nanti, dalam nama Yesus. Amin. Silakan Agus. Amin, silakan Pak Ilyas. Oh, langsung saja. Saya boleh minta screen ya? Udah jadi co-host Pak, silakan. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya. Shalom Bapak Ibu semua. Dan pendengar juga yang mungkin langsung di live ya. Dan saya sebelumnya mengharapkan kerendahan hati kita. Ini bukan bicara tentang doktrin satu denominasi tertentu, tetapi ini adalah bicara tentang Alkitab. Ya, terlepas apakah banyak orang yang setuju atau tidak, berdasarkan latar belakang masing-masing, tetap seperti yang kita sampaikan dalam channel Tidak Biasa juga, bahwa yang kita bahas bukan bergantung kepada ajaran denominasi, tetapi Alkitab. Ya, selalu saya ungkapkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang Kristen, yang mana kita akan bahas bukan hanya berdasarkan pendapat atau opini pribadi, tetapi juga kita punya literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ya, setuju atau tidak setujunya Bapak Ibu yang mendengarkan itu kembali kepada pribadi. Ya, Tuhan juga tidak memaksa untuk orang mengikuti Dia, tetapi diperlukan kerendahan hati bagi kita. Apakah kita benar-benar mau mencintai firman Tuhan melebihi dari segalanya tanpa mengambil argumentasi, memakai ayat-ayat dalam Alkitab untuk mendukung argumentasi kita, tetapi sepenuhnya bagaimana kita menundukkan diri akan firman Tuhan. Ya, mungkin banyak orang yang bertanya, daging yang dijual di pasar itu kan dipotong dalam nama Tuhan mereka, Pak. Apa bedanya dengan daging kurban? Nah, sebenarnya jawabannya itu karena sudah dijual ya, demi kepentingan dan kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10. Jadi bahkan termasuk kalau ada saudara kita pun yang dari Islam mengundang kita untuk makan di rumahnya, di luar konteks dari daging kurban, kita masih bisa memakan tanpa mengadakan pemeriksaan. Nah, label daging kurban itu kita tahu sendiri bahwa namanya juga sudah daging kurban. Jadi tentu dipersembahkan khusus untuk acara dan event itu yang hanya sekali setahun. Dan inilah yang menjadi sebenarnya saya anggap ini adalah mungkin karena ketidaktahuan, apalagi dari kalangan akademisi Kristen, seperti apa daging kurban itu, hanya saja langsung melihat bahwa mereka mau mempersembahkan Ismail, Ibrahim mau mempersembahkan Ismail, dan terus Kristen mau, menurut Kristen dan Yahudi, Ibrahim mempersembahkan Ishak, dan lahirlah acara kurban ini. Hanya sekedar itu mungkin yang dipahami oleh para akademisi Kristen. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita pahami lebih jauh, sebenarnya lebih daripada itu. Dan nanti juga saya akan munculkan di YouTube channel, juga sudah sempat saya munculkan seperti apa doa orang yang mau memotong atau mengkurbankan, baik yang olehnya sendiri maupun dipakai oleh orang lain. Nah,
Saya menggunakan literatur Bapak Ibu, tentu patokan kita bukan hanya pendapat pribadi, jadi ini juga pendapat para ahli teolog, yang saya ambil dari ada denominasi Kristen Protestan, ada dari Ortodoks, dan ada juga yang sebagian dipakai oleh orang Katolik. Ya, saudara-saudara kita yang dari Katolik. Jadi berimbang, literatur ini kita pakai bersama-sama supaya kita mendapat gambaran yang saya pikir valid ya untuk dari masing-masing denominasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini, ketika kita pergi ke pasar daging ya, jangan tanya apakah itu sudah dipersembahkan ke berhala atau tidak. Ya, pergi aja, beli saja tanpa bertanya apapun. Nah, ini dijelaskan di dalam literatur itu ya. Kristen memang sebenarnya tidak berpartisipasi di dalam penyembahan berhala, karena itu adalah mengambil bagian dalam roh-roh jahat di dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Tetapi setelah daging kurban itu dikirim ke pasar, maka status daging itu adalah daging biasa, sama seperti daging yang lain. Dan itu adalah makanan yang disediakan Tuhan dari bumi yang bisa dimakan dengan penuh pengucapan syukur. Jadi, daging kurbannya, kalau masih dalam keadaan status daging kurban, belum diberikan atau belum dijual di pasar, tetap statusnya adalah daging kurban, Bapak Ibu. Jadi sangat berbeda sekali antara daging yang dipotong dalam nama Tuhan saudara-saudara kita yang dari Islam, tetapi itu dijual, berbeda dengan daging kurban yang hanya untuk kita terima secara gratis dan mereka potong itu dalam nama Tuhan mereka dan mereka persembahkan itu dalam nama Tuhan mereka dan kita terima dengan gratis. Itu berbeda. Jadi kalaupun ada orang mengatakan boleh makan daging kurban, boleh dengan catatan daging kurbannya itu dalam posisi sudah dijual atau ada transaksi jual beli, bukan kita dapatkan secara gratis, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi sekali lagi Paulus menggunakan ilustrasi makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yaitu ketika kita pergi ke pasar daging, jangan tanyakan ya daging yang kita beli itu sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Beli saja. Jadi tanpa bertanya hati nurani ya. Dalam 1 Korintus 10:20 juga dijelaskan bahwa karena bumi adalah milik Tuhan dan segalanya, orang Kristen memang tidak boleh berpartisipasi dalam penyembahan berhala karena hal itu sudah berarti sudah mendapat bagian dari setan-setan atau roh jahat. Jadi setelah daging kurban itu dikirim ke pasar, itu hanya daging seperti daging biasa lainnya. Dan itu bisa kita makan karena itu adalah yang disediakan Tuhan dari bumi dan itu pun bisa dimakan dengan ucapan syukur ya. Dan itu sesuai atau relevan dengan 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Jadi yang harus kita pahami bahwa daging itu akan menjadi daging persembahan atau daging kurban selama dia tidak ada transaksi jual beli, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pun daging kurban itu kita beli, itu bisa dimakan karena ada transaksi jual belinya. Tetapi ketika kita terima itu dengan gratis, statusnya masih sama. Apalagi orang atau saudara kita atau rekan kita atau sahabat kita atau tetangga kita mengatakan, nah, ini daging kurban ya, kita terima dengan baik ya. Nah, statusnya dalam kondisi kita terima dengan gratis itu masih dalam keadaan status daging kurban. Nah, membeli makanan untuk dihidangkan di meja kita sendiri adalah hal yang sama sekali berbeda dari makanan yang diberikan untuk menghormati berhala. Dan ini juga menjadi bagian pertimbangan buat kita bahwa kalau kita beli di pasar daging, itu berbeda statusnya dengan yang diberikan kepada kita dengan dipotong dalam nama Tuhan mereka. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu, kalau yang namanya daging kurban, pasti dipotong hanya untuk menghormati Tuhan mereka. Jadi tidak mungkin serta-merta ada orang yang memotong sebuah hewan hanya untuk dibagi-bagi begitu saja. Yang pastinya itu tidak lagi namanya daging kurban. Ya kenapa salahnya hanya sekali setahun itu dilakukan? Harusnya enggak pun sekali setahun bisa dilakukan. Tetapi saya percaya kalau dilakukan berulang-ulang atau dilakukan bukan pada hari raya Idul Adha atau hari raya tertentu, status daging itu pasti enggak pernah dikatakan daging kurban. Tetapi ya daging yang mau dibagikan kepada orang-orang lain. Namun untuk satu hari itu, yaitu misalnya Idul Adha yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, ya memang khusus satu hari itu digunakan, dipotong itu hewan, dan statusnya pun adalah hewan kurban. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain kalau misalnya kita potong, yang berbeda dengan yang lainnya kalau misalnya kita potong Bapak Ibu,
Ini videonya bisa ya? Ya. Berbeda dengan yang lain status dagingnya, yaitu ketika bukan Idul Adha dipotong, dibagi-bagikan dengan tetangga, itu pasti jarang ada orang bilang itu adalah daging kurban. Biasanya ya dibagi begitu saja. Nah, tetapi kalau untuk hari itu, spesial hari itu dan hanya hari itu, statusnya. Mungkin memang ada yang spare ya, ada kadang hari Minggu juga dibuat, tetapi memang dalam rangka kurban itu, status daging itu adalah daging kurban. Nah, selanjutnya, jika dikatakan bahwa ini adalah daging kurban, maka itu artinya adalah menghormati Tuhan mereka. Dan itu harus kita tolak, Bapak Ibu. Jadi, kita sudah tunjukkan ada literatur Kristen dari mungkin dari Protestan, ada dari Ortodoks, bahwa yang namanya daging kurban itu harus ditolak. Namun banyak orang mengatakan bahwa ya lihat konteksnya, lihat ininya dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah buat kita. Karena kadang kita memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung argumentasi kita. Nah, banyak juga orang yang keberatan dengan saya katakan, "Oh, lihat dulu ini, ada akademisi yang menyampaikan seperti ini. Lihat konteksnya seperti ini." Nah, sudah jelas Bapak Ibu kalau kita lihat sendiri di sini tentang arti dari daging persembahan itu adalah daging yang dipotong khusus untuk menghormati dewa, dan itu dibagi 3 waktu zaman Paulus. Yang pertama itu adalah ada yang dibakar di altar, dan tentu itu sudah habis. Yang kedua adalah ada yang dimakan pada saat ritual di tempel, maksudnya di bait atau di kuil. Dan ada sebagian itu ada yang dijual di pasar. Karena memang pada waktu itu karena banyaknya daging kurban, sehingga para imam itu tidak memakan itu semua. Imam penyembah pagan itu tidak memakan semua daging-daging itu, dan sebagian itu dijual ke pasar. Nah, itulah yang ditanyakan oleh jemaat di Korintus kepada Paulus. Apakah kami bisa makan daging yang di pasar sana? Sementara kami sudah tahu itu dagingnya adalah daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, oleh sebab itulah Paulus mengatakan, kalau sudah diperjualbelikan, statusnya itu bukan lagi sebagai daging persembahan. Kecuali kalau masih di dalam kuil itu, atau masih statusnya sebagai status daging kurban, ya jangan dimakan. Dan itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 15, ayat 20 dan 29, Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami bahwa Alkitab itu tidak mungkin kontradiksi. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus, dengan apa yang disampaikan oleh Petrus, dengan apa yang disampaikan Yakobus, dengan apa yang disampaikan oleh Yudas, mau siapapun para penulis Alkitab, karena diprakarsai dan diilhami oleh satu roh, yaitu Roh Kudus, pasti tidak akan ada terjadi yang namanya kontradiksi. Jadi jangan pula serta-merta kita bilang kalau di Kisah Para Rasul bisa dilarang makan daging persembahan, terus dengan alibi atau dengan argumentasi kita, dengan kita lihat konteksnya dan lain sebagainya, kita lihat ininya dan lihat itunya, akhirnya Paulus mengizinkan makan daging persembahan berhala. Tentu saja di sini kita katakan bahwa Paulus tidak konsisten. Kalau kita lihat sendiri di Kisah Para Rasul 15 ayat 20, bahwa Paulus pun hadir pada saat konsili itu, konsili yang pertama di Yerusalem. Bahwa Paulus juga membawa surat kiriman ya yang diberikan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat yang ada di Antioquia. Nah, Paulus yang menerima surat itu, Paulus yang berdiskusi dengan para rasul di Yerusalem dan para penatua, masakan Paulus yang melanggar ketentuan itu? Tidak mungkin. Nah, inilah yang menyebabkan Bapak Ibu, kelemahan kita ketika membaca Alkitab hanya bagian-bagian tertentu. Nah, di beberapa waktu yang lalu selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada kita semua mungkin yang tidak setuju, adakah kita membaca Kejadian sampai Wahyu, atau misalnya kita membahas tentang kitab surat-surat kiriman oleh Paulus, adakah kita membaca surat Paulus mulai dari Roma sampai Filemon, Bapak Ibu, full, tanpa ada yang kita skip? Nah, kebanyakan kan tidak. Kita hanya ambil ayat berdosan kita, atau mungkin yang kita dengar dari dosen kita, atau dari pendeta kita, atau dari gembala kita, dan kita hanya baca itu sekilas dan merasa kita sudah menguasai. Tidak. Sarjana hukum pasti tidak akan bisa dikatakan sarjana hukum kalau tidak menguasai kitab hukum pidana. Dia baca itu mulai dari pasal 1 sampai akhir. Hal yang sama ketika kita membahas tentang Paulus, seperti yang sudah saya ungkapkan di video saya sebelumnya, bahwa ada surat-surat Paulus yang sulit dipahami, yang akhirnya membuat orang itu
memutarbalikkannya untuk menjadi kebinasaan mereka. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Petrus, dalam 2 Petrus. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi tidak mungkin ketika saya sampaikan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 14 dan ayat 20 bahwa Tuhan Yesus sendiri mencela dan keberatan ada orang yang memakan daging persembahan, langsung bertabrakan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Di Kisah Para Rasul dilarang, tiba-tiba Paulus mengizinkan, tetapi Tuhan Yesus keberatan, kan lucu. Harusnya Kisah Para Rasul tetap dilarang, Paulus juga mengatakan tetap tidak mau mengambil bagian itu dengan roh-roh jahat, dan di kitab Wahyu juga hal yang sama. Jadi linier dia. Sama dia, tidak ada bertabrakan. Paulus ngomong gini, atau Rasul ngomong gini, Yohanes bilang gini, Yesus bilang begini, tidak. Semua harus sama, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa jangan sampai hanya karena, maaf cakap Bapak Ibu, mohon maaf, hanya karena 1 atau 2 kilo daging yang kita dapatkan sekali setahun, kita mengorbankan itu. Nah, banyak orang juga bilang, ya kita udah tergolong kadrun, Pak. Domba gurun, begitu ya bahasanya. Sedikit-sedikit haram. Saya pikir tidak haram. Karena bukan haram-haraman kita di dalam kekristenan ini, hanya 3 yang dilarang kan. Daging yang dipersembahkan kepada berhala, daging yang mati dicekik, dan dari darah. Cuman 3 itu, lebih dari tidak, Bapak Ibu. Jadi tidak mengharamkan yang ini, mengharamkan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, banyak orang bilang bahwa makanan tidak mengantarkan kita kepada surga. Benar, saya setuju. Makanan tidak mengantarkan kita menganggap kalau kita makan daging korban langsung kita dimasukkan ke dalam neraka. Tidak. Namun firman Tuhan juga jelas katakan bahwa yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Yesus sendiri mengatakan begitu. Jadi kalau Tuhan juga keberatan kalau kita makan daging kurban, apa salahnya? Seolah-olah kita tidak mampu membeli daging itu, Bapak Ibu. Nah, hal yang sama ketika kita jaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita memang mau tunduk kepada firman-Nya. Bukan mau mencari pembenaran, bertanya kepada orang-orang ahli mungkin dalam perjanjian baru, ahli dalam perjanjian lama, dan lain sebagainya, terus untuk membenarkan argumentasi kita, apalagi dengan alasan toleransi. Bapak Ibu, kalau toleransi membuat kita merelatifkan firman Tuhan, saya pikir ini tidak tepat. Toleransi mungkin dengan berbahasa sopan, menolak dengan bahasa sopan, saya yakin tidak akan membuat saudara-saudara kita yang mau membagi daging kurban itu menjadi tersinggung. Karena apa? Dengan cara kita yang sopan, saya pikir mereka akan bisa terima. Apalagi kalau kita katakan, boleh kami beli, karena masih mampu kami membelinya. Atau misalnya Bapak Ibu yang mau membagikannya ke orang yang lebih layak, mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan hanya dengan 1 kilo 2 kilo daging, terus kita mempertaruhkan dan mencari ayat-ayat dalam Alkitab, mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam perjanjian baru, terus mengatakan bahwa boleh makan daging kurban. Dan mengatakan pula, lihat konteksnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita bukan hanya lihat konteks, tetapi lihat teksnya juga. Jadi ini bukan bicara tentang denominasi Bapak Ibu, tetapi firman yang koheren dan linier mulai dari zaman para rasul, begitu juga disampaikan oleh Paulus, begitu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita sudah paham yang beginian, maka kita akan cenderung ya, ketika kita sudah paham, sudah baca, maka kita akan cenderung mengatakan bahwa Tuhan, aku mau tunduk kepada firman-Mu. Jangan mungkin hanya karena 1 kilo 2 kilo daging, maka kita mengorbankan apa yang menjadi bagian iman kita. Nah, ketika saya sampaikan dalam video saya bahwa ketika kita orang Kristen aja tidak mau memberi daging babi kepada mereka. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa mereka tidak boleh makan daging babi. Nah, hal yang sama apa salahnya kalau kita buat saat kita ajari, kita edukasi saudara-saudara kita bahwa kami tidak boleh makan daging itu ya. Nah, saya pikir ketika mereka bisa terima itu tentu dengan bahasa yang sopan, bukan mau mensesat-sesatkan apalagi merasa eksklusif. Saya pikir mereka bisa terima Bapak Ibu. Tinggal apakah orang Kristen mau memulainya? Nah, itu yang jadi masalah. Hanya karena toleransi terus langsung kita merelatifkan firman Tuhan. Tidak. Sama seperti kita menghormati mereka untuk tidak memberi mereka makan daging babi karena kita tahu bahwa itu haram bagi mereka. Hal yang sama. Tidak ada salahnya kita edukasi mereka dan katakan, mohon maaf ya, untuk daging yang satu ini kami nggak boleh makan.
karena sesuai dengan ayatnya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, untuk doanya kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, sesungguhnya sembelihan ini darimu dan untukmu. Jadi pertama sekali yang harus kita pahami bahwa ketika hewan itu dipotong, hewan itu disembelih, sudah langsung dipersembahkan kepada Tuhannya dulu, Bapak Ibu. Belum kepada saudara-saudara kita yang lain. Apalagi notabene katanya untuk sosial atau membantu orang-orang yang kekurangan. Ini doa yang disebutkan oleh pemilik kurban itu, kalau dia sendiri yang menyembelih. Nah, kalau misalnya orang lain yang menyembelih, lihat, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, terimalah kurban ini. Nah, ini nampak bahwa sudah dipersembahkan dulu. Nah, banyak orang mengatakan, ya itu kan beda Pak, dengan dipersembahkan di hadapan patung. Itu kan beda Pak. Saya pikir karena langsung menyebut oknumnya, ya sama saja. Hanya saja karena mengingat saudara-saudara kita yang dari Islam tidak menggunakan patung sebagai media. Nah, ketika disebutkan nama itu dan diberikan dan terimalah ini darimu dan untukmu, itu sebabnya nggak heran namanya adalah daging kurban. Karena apa? Sudah dikurbankan terlebih dahulu kepada Allah, baru dikurbankan kepada yang lain. Jadi bukan kepada manusia dulu Bapak Ibu itu dikurbankan, tetapi kepada Tuhan saudara-saudara kita yang dari Islam itu duluan itu dikorbankan. Nah, banyak orang Kristen tidak paham ini, banyak orang Kristen tidak tahu ini. Mereka hanya menganggap bahwa kurban itu hanya seperti aksi sosial atau misalnya untuk memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Nah, ketika kita sudah tahu ini, terimalah kurban ini. Nah, berarti memang terlebih dahulu dipersembahkan, dikurbankan dulu, diberikan dulu kepada Allah, baru diberikan kepada yang lain. Jadi, ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa ini adalah daging kurban, berbeda dengan daging-daging yang lain. Nah, kalau kita udah bahas tadi secara sekilas Bapak Ibu, untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa lihat YouTube channel kita, Tidak Biasa, tentang dua hal itu. Jadi, ketika statusnya daging kurban, kita tidak boleh makan. Itu saja makanannya. Saya pikir kita tidak akan mau meresikokan iman kita hanya sekilo 2 kilo daging Bapak Ibu. Berbeda dengan di zaman Paulus. Di zaman Paulus, orang yang beli daging itu tiap hari pasti dipersembahkan kepada berhala. Wajar kalau mereka bertanya. Nah, kita yang mungkin hanya sekali setahun kita dapatkan itu, saya pikir kita jangan meresikokan iman kita. Nah, ini adalah ajakan untuk kita taat kepada firman Tuhan, bukan karena kita merasa bahwa itu masih bisa kok. Itu kan toleransi kok. Itu kan masih bisa. Lihat konteksnya. Lantas kita panggil semua hamba-hamba Tuhan yang mungkin ahli dalam PB dan membenarkan statement kita. Bisa kok makan? Atau atas dasar toleransi, bisa kok makan? Sementara ayatnya sudah jelas bahwa jauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi mungkin itu saja materinya Bapak Ibu. Saya pikir akan jauh lebih enak kalau kita dalam sesi tanya jawab. Itu akan jauh lebih lebih informatif dibandingkan saya menyampaikan ini, karena Bapak Ibu bisa dapatkan ini juga dalam video kita di YouTube channel Tidak Biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui materi ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkifli. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Oh, kita live ya Bu ya, tanya jawabnya Bu Ulin. Kalau saya live kan nggak apa-apa. Pak Elias mau nanya nih, Pak Elias. Ya, silakan Bu Lins. Kalau misalnya kan emang sudah kebiasaannya dibagi-bagikan ya setelah daging korban, daging korban itu dibagi-bagikan. Pertanyaan saya gini, kalau misalnya satu orang Kristen ini ya memang tidak tahu atau tidak mengerti ya kesalahan dia sih ya, tidak mengerti kalau itu adalah daging kurban. Ya misalnya sudah jadi itu daging kurbannya bukan dalam bentuk daging tapi mentah. sudah jadi rendang misalnya, sudah jadi kare, sudah jadi gulai. Itu gimana Pak Elias? Oke. Kalau dalam kondisi kita diundang, misalnya kita pasti sudah tahu toh kalau itu pasti daging kurban. Ya saya pikir kalau kita sudah tahu itu daging kurban Bapak Ibu dan sudah diolah,
ya ada baiknya kalau kita menolak. Saya pikir untuk menolak dengan halus dan sopan, saudara-saudara kita pasti tidak akan tersinggung, Bapak. Kecuali kalau misalnya di luar dari hari Idul Adha atau hari raya kurban, saudara-saudara kita datang misalnya memberikan atau mengantarkan makanan kepada kita, ya kita terima sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, bahwa ketika ada orang yang tidak percaya mengundang engkau makan ke rumahnya dan undangan itu kamu terima, maka makanlah apa yang dihidangkannya kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan. Berbeda dengan ketika kita sudah tahu hari itu adalah hari raya kurban, dan dia memasak daging lembu atau daging sapi misalnya, dan kita tahu itu, dan tentu ini akan bertolak belakang, Bu, bertentangan. Kenapa? Udah tahu kita awalnya dari mana, karena memang hari raya itulah diadakan. Nah, untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu dan sudah sempat memakannya, ya tidak masalah. Karena apa? Karena memang tidak tahu sebelumnya, walaupun sebenarnya kita tidak membenarkan orang yang tidak tahu, karena memang harusnya seorang Kristen mengetahui firman Tuhan. Karena bagi kita, apalagi kita dulu dididik, bahwa tidak akan menjadi seorang Islam yang taat kalau sebelum mengkatamkan Quran. Hal yang sama sebenarnya kalau menjadi seorang Kristen yang taat, harus mengkatamkan Kejadian sampai Wahyu. Nah, ketika kita tidak tahu, ya mungkin toleransi dalam tanda kutip, walaupun tidak ada toleransi untuk itu. Tetapi pada hari itu, sudah tahu kita hari raya kurban, dan pasti sudah tahu kita itu adalah daging kurban, dan dimasakkan dan kita berikan. Saya pikir dengan cara yang halus, jauh sebelum, apalagi biasanya tetangga sering ngantar ke rumah kita. Ya kita bilang aja, jauh harinya kita bilang, mohon maaf ya Bu, kali ini kami nggak bisa makan itu. Jadi mohon maaf, di lain waktu mungkin kami bisa makan. Saya pikir dengan hormat, dengan sopan santun, mereka akan bisa terima itu, Bu Lins. Jadi di hari itu ada baiknya kita tidak terima Sebaiknya. dalam bentuk makanan, entah dalam bentuk sate atau dalam bentuk apapun ya. Apapun tapi yang kalau di hari berikutnya silakan ya. Silakan. Iya. Karena memang Paulus juga menuliskan itu di dalam 1 Korintus, bahwa apabila ada orang yang tidak percaya mengundang engkau makan, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkannya kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan. Karena kita tahu bahwa momennya bukan momen hari raya kurban, Bu. Tetapi kalau sudah kita tahu hari raya kurban, dan pasti sudah kita tahu bahwa dia terima itu dari daging kurban, dan dia olah itu untuk diberikan makan, ya sebaiknya kita tidak terima itu, Bu. Dan kita tolak dengan sopan. Begitu, Bu Lin. Ada yang raise hand, Bu Lin? Terima kasih Pak Elias. Sama-sama, Bu Lin. Oke, silakan Mbak Debbie. Iya, shalom Pak. Shalom Bu Debbie. Mau nanya Pak, kalau misalnya sudah terlanjur, pemberesannya gimana ya Pak? Kalau terlanjur pemberesannya cuman 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia yang adil akan mengampuni kita dari segala dosa kita, Bu. Jadi tidak ada pemberesan seolah-olah ada ritual khusus untuk membereskan itu. Hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, dan sekarang aku sudah tahu bahwa memakan daging itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan saya percaya Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan pelanggaran kita, Bu. Jadi tidak ada hal-hal yang khusus atau ritual khusus, Bu Debbie. Semuanya bisa kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan kita mau dikoreksi, kita mau belajar untuk hidup taat dan benar, dan Tuhan akan menerima kita sesuai dengan firman-Nya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia yang setia dan adil akan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, Bu, kesalahan kita. Ya, makasih ya Pak. Sama-sama Bu Debbie. Bertanya lagi silakan Brother Aaron dari Malaysia, silakan. Ya, shalom. Terima kasih. Shalom Bu. Shalom Pak. Maaf. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya mau nanya ya, soalnya Silakan. saya punya orang tua saya masih Islam lah ya. Jadi kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, karena tahun lalu masih pandemi, 2 tahun yang lalu mereka mengadakan korban. Dan daging korban itu diagihkan kepada kami ya, satu keluarga. Tetapi saya nggak makan, saya bagi kepada jiran-jiran saya, tetangga-tetangga saya lah maksudnya gitu. Itu gimana menurut Bapak? Karena saya nggak mau jadi batu sandungan.
Jadi saya Oke. nggak mau mengecilkan hati mereka, mereka bagi, tetapi saya agak menyentuhnya. Saya bilang ke istri saya, ya udah itu daging baru berapa rupiah aja sih, kayak gitu lah. Saya bisa beli sampai 5 kilo untuk kamu. Oke. Jadi kita nggak usah, saya bagi dengan tetangga saya. Jadi itu gimana Pak? Tetangganya Bapak itu Islam atau Kristen, Pak? Islam, Pak. Oke, kalau sesama Islam tentu karena memang itu dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang dari Islam tidak masalah, Pak. Asal jangan Bapak bagikan kepada orang Kristen karena Bapak sudah tahu kebenaran bahwa daging kurban tidak bisa dimakan oleh orang Kristen. Bapak bagikan kepada orang Kristen. Nah, itu membuat dosa bagi dia, Pak. Apalagi kalau dia tidak tahu sebelumnya, akhirnya kita membuat dosa akibat ketidaktahuannya. Nah, kita dipandang berdosa, Pak. Jadi selama itu kita alihkan ke saudara-saudara kita yang seakidah dengan mereka, itu tidak masalah, Pak. Asal jangan kita berikan dan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang satu iman dengan kita, yang adelpos dengan kita, yang sama-sama menyembah Kristus dengan kita, Pak. Nah, itu tidak bisa, Pak. Oh iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti Sama-sama, Pak. bisa kita ambil, tapi jangan kita makan. Terserah kita mau bagi siapa atau kita tapi jangan dibagikan kepada orang Kristen. Iya, begitu Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Salam buat Malaysia. Ya, shalom. Shalom. Silakan kalau ada yang lain. Masih panjang ini, masih setengah jam lagi. Silakan Bapak Ibu. Saya lebih enak sebenarnya interaktif ya. Mungkin Bu Maya mau tanya, Bu Mai. Itu mungkin ada dari anak-anak pastori mau tanya. Oke, itu ada Pak Opojer. Silakan Pak Opojer. Open mic-nya. Ya, terima kasih. Pak Ilyas, selamat malam semuanya. Iya, Pak. Nah, Pak, tentunya ini kan tidak hanya berlaku bagi Hari Raya Kurban aja, tapi kan bagi tradisi-tradisi lainnya. Contohnya ada keluarga Tionghoa. Ya. Juga kan banyak ragam di situ agamanya ada. Ya, Pak. Nah, kan kita juga tidak boleh ikut-ikutan serta dalam budaya untuk makan sesaji yang sudah disajikan kepada arwah. Benar. Kan disajikan kepada arwah, lalu setelah itu baru dibagikan pada keluarga-keluarga termasuk yang Kristen. Nah, kita pun juga harus bersikap yang sama tentunya, Pak ya. Benar Pak. Jadi tanpa memandang dari satu agama, dari kepercayaan manapun, selama itu dipersembahkan kepada yang bukan Tuhannya Kristen, Pak, bukan Tuhan yang di dalam Alkitab, itu sama Pak statusnya, Pak. Jadi bukan hanya berlaku kepada pada saat Hari Raya Kurban, pokoknya di luar daripada Tuhan Alkitab, itu udah sama Pak statusnya, yaitu daging kurban atau makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan yang lain atau Tuhan yang asing, Pak. Jadi bukan hanya berlaku pada Hari Raya Kurban saja, bahkan tradisi-tradisi yang lain pun yang ketika memang harus dipersembahkan, termasuk di daerah saya, ya saya tinggal di daerah yang banyak orang Batak Toba, ya biasanya itu di kuburan dikasih untuk leluhur mereka, opung mereka, dan itu biasanya dibuat dulu doanya dibaca dan terus itu dibagi sama. Nah, ada juga hal yang begitu. Nah, tentu sama yang selama itu dipersembahkan atau diberikan kepada yang bukan Tuhan Alkitab, maka itu sama statusnya, Pak. Begitu kira-kira Pak Opo. Iya, lagi pula itu kan seperti kata Paulus, apabila itu menjadi batu sandungan bagi aku, maka aku tidak akan melakukan itu. Tidak akan makan daging lagi. Benar. Ya, itu artinya kan kita kan harus mempunyai kejelian untuk check and recheck ya. Setuju, Pak. Rechecknya itu kan harus benar dalam arti begini. Kita kan juga mempunyai kepekaan. Apakah ini seperti Pak Ilyas katakan memang benar ya? Apakah itu bersesuai dengan isi Alkitab? Apakah itu ajaran dari Tuhan Allah? Ataukah itu tidak? Kan seperti itu ya Pak ya? Iya benar Pak. Yang jadi masalah kan kebanyakan orang Kristen punya persepsi bahwa Tuhan kita itu sama dengan Tuhan yang lain, Pak. Nah, itu dia. Itu yang jadi masalah dan kendala. Betul. Seperti itu kira-kira gambarannya, Pak. Iya, dan alasan bahwa itu kan, wah tidak apa-apalah, yang penting kan sama saja. Nah, itu yang selama ini yang ya dalam hati saya juga, wah ini orang ini
saya juga tidak bisa menghakimi orang ya. Ya. Kamu tidak percaya pada Tuhan harusnya mengerti. Mengerti, Pak. Ya, tidak Iya. mengumpulkan sebuah argumentasi untuk maaf cakap ya Pak, hanya untuk makan di mulut aja kita kumpulkan Iya. argumentasi untuk Ya. membenarkan statement kita. Saya pikir terlalu kecil, Pak. Ya. Untuk mendukung statement untuk makan daging atau untuk makan sesuatu yang kita lewatkan mungkin seolah-olah sayang. Saya pikir terlalu kecil begitu, Pak. Ya, betul. Nah, pada akhirnya remeh-temeh aja begitu ya. Iya benar Pak. Saya pikir hanya untuk sekilo 2 kilo daging begitu yang seperti yang disampaikan oleh saudara kita dari Malaysia tadi, beli 5 kilo pun sanggup begitu loh Pak. Ya. Masa hanya untuk itu gitu loh Pak. Bahkan di hari-hari yang lain mungkin lebih diberkati lagi untuk bisa makan daging yang lebih fresh, yang lebih sesuai dengan firman, saya pikir begitu Pak. Iya. Jadi itu kan esensinya Pak ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini bukan hanya berlaku setiap perkara kecil akan diberikan perkara besar. Saya lihat ini juga di relevansinya ada Pak. Hanya untuk masalah makan di lidah saja, kita belum bisa untuk mengendalikan diri kita untuk apa. Ya bukan kita bilang kita banyak uang gitu loh Pak. Hanya untuk beli sekilo 2 kilo saya pikir sanggup begitu. Untuk mengekang untuk makan itu gitu, kita kumpulkan sebuah argumentasi, oh bisa makan begitu. Ya. Nah ini yang menurut saya ya terlalu ini gitu Pak. Ya seperti yang dibilang Ibu Linsi, iman murahan namanya begitu. Ya, betul, exactly. Iya begitu gambarannya kira-kira Pak Opo. Iya, makasih Pak Ilyas ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya Tuhan berkati Pak. Silahkan langsung open mic juga nggak apa-apa ya tanpa reset. Boleh. Kalau Pak Agus. Pak Agus ya? Ya betul Pak. Ya silakan Pak Agus. Bukankah ini berarti dalam Markus 11 ayat 18 itu juga sama artinya bahwa kita akan minum racun ini jadi tabrakan kepada racun dunia, tapi racun dari ajaran lain. Kita akan menginjil. Nah, apapun yang kita makan, itulah yang disebut racun. Kita apapun yang suaranya kurang jelas ya Pak. Putus-putus ya Pak. Ya mungkin bisa atau boleh dicek dulu saja Pak Agus dan Yulia. Oke, ada yang tanya lagi ini silakan Ade Odira Yeti silakan. Ya. Open mic-nya Ade Odira. Oh iya Pak, saya dari Yeti. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kalau kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh makan makanan dari orang Islam karena kita orang Kristen sudah tahu tentang kebenaran. Tapi Pak, terus bagaimana lagi di ayat yang di Matius 15 itu ayat yang ke 17 sampai 19 ini mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut kita itu yang menajiskan orang. Terus bagaimana lagi dengan ayat ini Pak? Saya juga kurang paham Pak. Oke, baik. Kalau nanti Adik Yeti bisa nonton video channel saya jelaskan sebenarnya lebih detail apa arti apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Karena kita lihat itu dalam teks dan konteksnya. Ya, jadi saya sampaikan saja secara singkat. Jadi kita harus pahami dulu pada saat kapan Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Karena bagi orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus makan makanan yang halal pun, ketika tidak mencuci tangan mereka sesuai dengan halakha, dengan cara tradisinya Yahudi, bagi Yahudi itu adalah sesuatu yang najis. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang. Karena bagi orang Yahudi, makan yang halal pun, yang bersih pun, kalau dia tidak mengikuti ritual cuci tangan, maka itu menjadi najis. Makanya Tuhan Yesus marah dan katakan, bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan orang. Nah, namun gereja memakai ayat ini untuk membenarkan bahwa semua makanan halal. Nah, ini yang menjadi celaka. Seolah-olah makanan yang dilarang oleh Tuhan pun bisa dimakan hanya karena
dikatakan bahwa bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar. Bahkan saya sudah singgung di situ di dalam YouTube channel kita, apa arti broma? Yaitu makanan, segala makanan yang disiapkan oleh Tuhan, kecuali darah, dan juga ya, ada juga termasuk makanan yang vegetarian. Nah, sementara di luar dari makanan itu tidak dibenarkan untuk dimakan dengan alibi, oh bisa kok semua yang masuk ke mulut kok yang bisa dimakan, bukan yang keluar dari mulut yang bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan orang, begitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa di luar teks dan konteks. Jadi ambil ayat untuk membenarkan, oh bisa makan darah, ambil ayat untuk bisa makan daging kurban, ambil ayat untuk bisa makan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ini yang saya bilang bahwa kita kumpulkan ayat-ayat yang belum kita baca Kejadian sampai Wahyu untuk membenarkan argumentasi kita. Nah, nanti Adik Yeti sama Udira bisa lihat di YouTube channel kita apa arti daripada makan bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut ya. Oke, Pak. Ya, nah saya juga mengkoreksi ya, bukan yang makanan yang diberikan oleh Islam tidak boleh kita makan. Boleh kita makan ya, tetapi untuk kurban itu yang tidak boleh. Untuk makanan misalnya tetangga saya yang ngasih bubur ke saya, ya saya makan. Nah, ketika misalnya tetangga saya memberikan sesuatu misalnya ayam goreng sama saya, ya saya makan. Walaupun tetangga saya itu adalah seorang Islam. Nah, cuman ketika daging kurban, nah ini yang saya katakan, mohon maaf ya Bu, mohon maaf ya Pak, masih ada orang yang lebih layak menerimanya, kami belum terima, kami belum bisa terima dan belum bisa makan. Nah itu akhirnya mereka tidak mau antar lagi. Nah hubungan kami bagaimana? Ya tetap baik Bapak Ibu, tidak langsung, oh itu begini, tersinggung saya, bukan begitu ya. Oke. Ya, saya mau nanya dong. Silakan Bu Maya. Ya, tapi ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Tempo hari saya ikut Zoom di sebelah ya. Wah, itu kan pas hari korban gitu ya, hari raya korban paginya gitu. Wah, mereka semua bicara tuh tentang korban. Menurut Pak Zul, waduh rame banget, macem-macem. Tapi inti dari yang mereka sampaikan bahwa oh macam-macam aneh-aneh aja itu, nggak bener itu. Pokoknya intinya mereka tidak setuju dengan Pak Zul. Terus saya bilang gini, satu hal yang saudara-saudara harus tahu ya, Pak Ilyas itu mantan Islam. Beliau tentu tahu betul apa itu korban. Ya, korban Idul Adha itu pasti tahu, itu pertama. Yang kedua, Pak Ilyas itu adalah seorang yang ahli dalam the original Bible ya. Beliau sedang menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, tentu beliau tahu apa isi Alkitab, jadi tidak sembarangan bicara. Atau kalau saudara memang tidak setuju atau mau menyampaikan kritik, gimana kalau nanti gabung aja ke WAFM, nanti Pak Zul akan ada acaranya di tempat kami minggu depan, saya bilang gitu. Jadi banyak dari mereka yang ya mungkin karena mereka tidak mengerti bahwa itu mereka berkorban itu dengan nama Allah, dengan mempersembahkan gitu loh. Seperti itu, Pak. Ya, tidak apa-apa, Bu. Saya juga maklum karena memang banyak saudara-saudara kita ya karena memang membenarkan yang biasa bukan membiasakan yang benar. Saya paham karena memang banyak karena sudah kebiasaan ketika saya menyampaikan sesuatu yang mungkin agak bertolak belakang dengan pemahaman mereka sebelumnya. Nah, mulai muncul reaksi gitu, Bu. Nah, ketika di channel itu saya bahas tentang Islam, saya bahas Quran, saya bahas hadis, saya bahas semua. Banyak saudara-saudara kita yang dari Kristen, benar Pak Jul, setuju Pak Jul, begini Pak Jul, mantap. Nah, saya juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dari sisi Kristen. Jadi saya bukan mau mencari pendukung, karena bagi saya Bu Maya, saya akan dipandang Tuhan bersalah. Saya sudah tahu tapi saya tidak ajarkan hanya untuk membahas tentang Islam dan banyak follower saya akan dipandang Tuhan bersalah. Kenapa? Banyak orang hanya ingin mendengar apa yang menurutnya benar. Tetapi walaupun itu salah, bagi mereka tetap benar. Nah, saya harus sampaikan ini loh. Saya udah tunjukkan doanya ini loh, apanya ini loh, dan kajiannya ini, literaturnya ini. Nah, kalau misalnya ada orang yang intelek, ada akademisi, ya silakan munculkan literaturnya. Silakan munculkan sumbernya, bukan opini pribadi. Oh Pak Jul sesat, Pak Jul salah dan segala semacam. Ya saya bilang, saya siap untuk kehilangan followers
Yang penting saya sampaikan kebenaran. Karena bagi saya, Bu Maya, tidak ada demokrasi dalam hal firman Tuhan. Artinya suara terbanyak. Siapa yang terbanyak dia yang benar. Bukan begitu dalam firman Tuhan. Kalau saya udah pernah sampaikan itu ke teman-teman. Satu Yesus katakan itu salah dan seluruh dunia katakan itu benar, saya akan ikut Yesus. Ya, sekali lagi saya bilang, satu Yesus yang bilang itu salah, seluruh dunia bilang itu benar, saya akan tetap ikut Yesus. Karena suara terbanyak, aklamasi itu tidak berlaku dalam kebenaran. Jadi netizen atau followers bukanlah standar kebenaran. Alkitab yang menjadi standar kebenaran. Lebih dari situ tidak. Jadi kalau dikatakan saya sesat, ya saya maklum. Saya belajar kimia dulu. Profesor kimia pun akan dipandang bodoh ketika membaca CH3OH dengan metil alkohol di hadapan anak SD yang baru tahu mengeja dan membaca, Ibu Maya. Nah, ketika misalnya profesor itu di hadapan papan tulis ada tertulis CH3OH, profesor itu bilang metil alkohol. Anak SD yang baru tahu baca bilang, ih bodoh kali profesor ini, nggak ada pun huruf M di situ, nggak ada pun huruf I di situ, hanya C, H, 3, dan OH. Nah, hal yang sama. Jadi saya anggap bahwa ya sudah, Yesus pun pernah dikatakan penyesat oleh bangsa Yahudi. Ya, jadi tidak masalah bagi saya. Guru kita aja dibilang sempat penyesat, ya apalah saya ini gitu. Saya hanya menyampaikan apa yang diajarkannya. Ketika saya dibilang sesat, ya it's okay. Kenapa? Tidak mungkin murid melebihi guru gitu. Kalau guru agung itu saja pernah dibilang penyesat oleh bangsa Yahudi. Nah, apalah saya, Bu, walaupun saya dibilang salah dan sesat, saya akan terima, Bu Maya. Begitu kira-kira, Bu. Iya, makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, Bu Nela open mic. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bu Nela. Bu Nela. Iya, saya mau tanya, makasih, bagus Silakan, banget. Bu Nela. Saya mau tanya, selamat shalom Pak Elias. Shalom, Bu, shalom. Saya mau tanya, nah kalau yang suami istri setengah-setengah itu gimana tuh? Misalnya istrinya Kristen, Muslimnya, suaminya masih Muslim. Kayak gitu kan, ada kan saudara-saudara kita yang kita perlu jelaskan ke mereka juga kan? Oke. Gitu, karena masaknya satu rumah tuh. Ya, makasih Pak. Ya, nah inilah penuhnya edukasi Bu Nela. Jadi kita harus jelaskan juga ya. Memang kita ya banyak juga memang dari saudara-saudara kita yang mungkin yang setengah-setengah ya, yang bisa dibilangkan Kristen KTP, Islam juga Islam KTP, ya hanya tahu dibilang agama akidahku ya sudah tahu, tetapi memang tidak benar. Nah inilah yang perlu namanya edukasi gitu. Inilah yang namanya didik. Inilah yang namanya ajarkan. Ya. Kita harus ajarkan, Bu. Kita kasih tahu. Nah, tentu kita tetap kasih tahu dengan rasa hormat. Kita ajari juga dengan rasa hormat dan rendah hati. Dengan harapan dan sambil kita berdoa, mereka membuka hati mereka, membuka diri mereka untuk bisa mengenal firman dan mau tunduk kepada firman, enggak setengah-setengah lagi gitu, Bu. Namun tentu, ya kita juga harus melihat apakah orang ini tipe yang mau menerima kebenaran itu dengan rendah hati. Sama seperti orang-orang Berea di dalam Kisah Para Rasul. Jadi orang Berea itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus, tetapi sambil menyelidiki apa yang disampaikan Paulus itu benar atau tidak. Berbeda dengan orang-orang lain yang begitu Paulus sampaikan belum selesai, sesat gitu. Apa misalnya seperti yang saya buat, belum tonton video saya sampai habis langsung bilang, oh salah, sesat. Nah begitu. Nah yang begini-begini ya tentu kita jangan habiskan energi kita, Bu. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, jangan engkau memberi barang berharga kepada babi dan anjing. Artinya pengalaman-pengalaman rohani, ya mutiara kepada babi. Jangan engkau berikan pengalaman-pengalaman rohani dan ajaran-ajaran yang benar kepada orang-orang yang menganggap itu remeh-temeh dan orang yang tidak menghargai itu gitu. Jadi kita fokuskan kepada orang yang ketika kita sampaikan sekali, dua kali dengan penuh kerendahan hati dan mereka bisa terima. Nah, kita fokuskan kepada orang-orang yang seperti itu, Bu. Selama yang setengah-setengah ini masih bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dan mereka selidiki apa yang kita sampaikan benar atau tidak, saya pikir, nah suatu saat dengan caranya Tuhan dan kerjanya Roh Kudus dalam hidup mereka bisa mengenal dan tunduk kepada kebenaran, Bu Nel. Iya, amin, makasih Pak. Ya, nah, kadang kan ada suami istri yang istrinya sudah lahir baru, udah mulai belajar, berarti kita harus kasih tahu bahwa itu sekalipun satu rumah ya. Iya. Jadi
dia harus sisiin itu, dia enggak boleh dimakan gitu. Benar, Bu. Ya, makasih Pak Elias, Tuhan Yesus Sama-sama, memberkati. Nel. Tuhan Yesus memberkati. Dek Sekar mungkin mau bertanya. Dek Sekar udah ada chat tadi. Ya, halo, shalom. Shalom. Ya, ini aku mau nanya. Tadi udah di chat sih. Oke. Langsung dibacain aja ya. Oh ya, boleh. Ya, kalau misalkan kita nggak mengimani tujuan mereka untuk mempersembahkan korban, gimana apa ya? Karena saya sendiri masih bingung tanggapan kita sebagai orang Kristen kan untuk mempersembahkan korban tersebut itu sangat berbeda dengan mereka orang-orang Islam. Oke. Kalau misalnya mutu kita bukan untuk menikmati persembahan tersebut, gimana Pak? Cuma pengen makan aja gitu. Oke. Nah, kalau hanya untuk pengen makan saja, saya pikir tanpa daging kurban pun kita bisa makan, Sekar. Nah, kalau misalnya kita bilang kita tidak imani bahwa mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan mereka. Pertanyaannya, mereka yang mempersembahkan atau kita yang mempersembahkan? Tentu saja mereka yang mempersembahkan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa mereka yang sudah mempersembahkan dan masih juga kita terima, ya maaf cakap, mohon maaf Sekar, berarti kita yang nggak bisa mengendalikan untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Saya pikir masih bisa kita belilah begitu, walaupun mungkin tidak banyak atau yang terbatas uang kita. Saya pikir bukan hanya hari itu gitu. Jadi kita tidak bisa bilang, oh kita tidak imani bahwa mereka mempersembahkan kepada Tuhan mereka, padahal sudah jelas-jelas loh. Mereka mempersembahkan itu dan kepada Tuhan mereka berdoa dan menyebut nama Tuhan mereka sebelum menyembelih itu. Dan mereka kerjakan itu di hari tertentu dan hari spesial sebagai festival atau celebration untuk itu. Masa kita bilang tidak mengimani mereka untuk mempersembahkan? Nah ini tentu hanya sebuah argumentasi mengatakan kita bisa makan, begitu Sekar. Jadi mereka yang sudah mempersembahkan, ya kita akui bahwa itu adalah persembahan mereka. Gitu dia. Jadi mutu kita bukan untuk menikmati persembahan, saya pikir tidak. Karena memang sudah jelas mereka itu untuk mempersembahkan. Jadi kalau misalnya kita mau makan saja, saya pikir nggak pun daging atau makanan yang mereka persembahkan pun bisa kita makan begitu. Nah kenapa hanya untuk ini makanan persembahan mereka aja yang kita coba, aku nggak percaya mereka mempersembahkan itu kepada berhala. Lah, udah jelas-jelas loh mereka menyebut nama Tuhan mereka. Masa kita bilang tidak begitu? Nah tentu ini kan sebuah alasan untuk membenarkan supaya kita bisa makan persembahan mereka begitu. Oke Pak Elias, kan jadi itu tentang menyebut nama Tuhan itu kan kalau kita kan pernah di Islam sebelumnya setiap hewan ya nggak cuma kambing atau hewan kurban di hari-hari biasa pun mereka juga sering nyebut kan Pak. Itu bagaimana Pak? Karena itu udah jadi itu yang saya juga. ungkapkan tadi di awal Pak Agus. Ketika mereka potong dan dibuat di pasar daging, nah itu tidak masalah Pak, karena memang momennya seperti yang saya jelaskan kepada Ibu Linsi, bukanlah momen-momen seperti momen-momen festival tertentu Pak. Sebagai contoh, daging ayam yang dijual di pasar, itu pasti kalau yang jualnya adalah dari saudara-saudara kita yang dari Islam, pasti menyebut nama Tuhan mereka sebelum memotongnya itu Pak. Nah karena dijual di pasar, ya kita bisa makan Pak. Dan itu nggak perlu mengadakan pemeriksaan. Kenapa? Sudah ada transaksinya seperti literatur yang sudah saya sebutkan tadi. Nah kalau misalnya mereka potongnya di rumah, seperti yang disampaikan oleh Paulus, jangan mengadakan pemeriksaan. Makan saja apa yang dihidangkannya kepadamu. Kecuali kalau orang itu katakan, ini udah kami persembahkan ya baru kita tidak makan. Berarti itu out of case. Nah tetapi untuk hari itu, di mana hari khusus untuk raya kurban, ya kita tentu sudah tahu Pak. Daging yang dimasaknya, daging yang diberikannya itu pasti daging kurban, begitu Pak. Berbeda dengan ketika dijual di pasar, walaupun menyebut nama Tuhan mereka, tapi tentu tidak mereka katakan ini daging persembahan kuberikan kepadamu, karena doa untuk memotong daging untuk dijual dengan doa untuk dipersembahkan kepada hari raya Idul Adha, berbeda Pak. Begitu. Jadi tergantung purpose-nya ya Pak ya, tujuannya ya. Tergantung purpose-nya. Nah, sama itulah yang disampaikan Paulus tadi di dalam 1 Korintus pasal 10. Kalau daging yang dijual di pasar itu statusnya daging kurban, tujuannya untuk dikorbankan atau tujuannya untuk dimakan, Pak? Tujuannya untuk dimakan, Pak. Karena apa? Transaksi jual beli. Berbeda dengan ketika kita terima itu dengan gratis dan kita tahu itu daging kurban, Pak. Begitu dia. Nah,
Orang penjual daging di pasar, ya memang dia sebut namanya karena doanya nggak sama dengan doa pada saat Idul Adha. Berbeda. Jadi pada saat Idul Adha kita sudah tahu itu pasti daging kurban. Nah, ketika dijual di pasar daging, berbeda, Pak. Ya kita bisa beli saja tanpa mengadakan pemeriksaan. Begitu dia kira-kira, Pak Agus. Halo? Iya, oke Pak. Oke. Kan mungkin Pak Ari Halim tadi chatting, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Ari Halim. Oh iya, Shalom Pak Zulkifli, saya Ari Halim. Shalom Pak Ari. Iya, ini saya cuma mau menunjukkan dalam Korintus ya, yang 10 ayat 20 ya Pak? Iya, Korintus itu. Jadi saya sih melihatnya sebagai kekhawatiran, kecemasan Paulus bahwa kita itu bersatu dengan roh-roh jahat itu, persembahan kepada roh-roh jahat itu, karena kita sudah ikut makan persembahan dengan roh Tuhan, janganlah kita ikutan sama pestanya mereka, begitu. Benar. Karena itu, ya. Lalu di bawahnya ada masalah kebebasan makan, gitu. Iya, benar Pak. Jadi, nah inilah sulitnya sebenarnya memahami surat-surat Paulus kalau kita tidak baca semua Pak, seluruh Pak. Sebagai contoh misalnya, ketika orang Kristen baca, ya silakan Pak. Kita bacanya mesti pelan-pelan, dan kalau ada pembimbing lebih baik ya. Kalau apalagi kalau ngerti. Ada pembimbing pelan-pelan dan whole Pak, holistik Pak. Tidak hanya setengah-setengah. Iya, kalau yang dari Korintus saja, memang ada dua tipe orang sih ya. Ada yang Paulus menyinggung nuraninya lemah gitu ya. Karena dianggap itu daging bekas persembahan tuh gitu loh. Langsung batal makan kita gitu loh. Padahal menurut kita mah bebas-bebas saja, fine-fine aja kalau makan gitu. Jadi karena ada orang yang kuat imannya, merasa kebebasan Kristen saya kenapa dikurangi dengan keberatan kamu gitu. Paulus bilang ya kita toleransi sama mereka lah, istilah mudahnya kan gitu. Gitu. Karena benar gak? Karena Paulus juga mengajarkan dengan ucapan syukur kepada Allah dan doa atas makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum, makanan dan minuman itu jadi kudus. Gitu. Jadi mengenai hal ini, buat saya lebih penting untuk berawas-awas untuk tidak bersatu dengan roh-roh jahat itu gitu loh. Jadi itu ya kita lebih bersatu gitu, karena kalau kita terus ngomongin daging ya susah juga itu, karena fokusnya ke daging, nggak ke fokus ke penyatuan dengan roh jahat itu Pak. Begitu perhatian saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Alim. Nah, ini juga sebenarnya memang harus kita lihat bahwa sebagai contoh, ketika banyak orang Kristen baca bahwa Paulus membatalkan hukum Taurat, ya sampai kapanpun nggak bisa batal Pak hukum Taurat. Karena sudah jelas loh, Tuhan Yesus katakan satu iota pun dari hukum itu tidak akan bisa lalu. Lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada perkataan Tuhan berlalu. Nah banyak orang baca, lihat nggak perlu lagi sunat, nggak perlu lagi ini, nggak perlu lagi namanya hukum Taurat. Ya dikaitkan kan begitu, kenapa? Hanya membaca sekilas, ambil sekilas, dan langsung mengatakan tidak. Nah kalau dikatakan bahwa Paulus menolak semua hukum itu, hukum sunat. Kenapa di dalam Kisah Para Rasul Paulus menyuruh Timotius untuk disunatkan? Kan ini bertolak belakang seolah-olah. Kenapa? Banyak orang tidak memahaminya. Hukum sunat akan tetap berlaku bagi orang Yahudi keturunan Abraham secara fisik, Pak. Kenapa? Itu perjanjian kekal. Nah, ketika disampaikan ke kitab Galatia ya supaya orang jangan menganggap bahwa legalisme itu lebih penting daripada iman. Namun tidak meninggalkan perjanjian dari awal. Paulus tetap memelihara sabat. Paulus tetap menegakkan hukum sunat. Buktinya ketika dia pulang ke Yerusalem, dia menjalankan ibadah di bait suci. Itu tandanya dia tetap mempertahankan statusnya sebagai seorang Farisi. Bahkan ketika diadili pun dia bilang, aku ini orang Farisi. Dididik di bawah pengawasan Gamaliel. Nah, dia jelaskan identitasnya. Nah, banyak orang gereja, bukan begitu. Nah, itu tadi Pak Hari yang kita baca, yang kita sebutkan, bahwa hanya memahami, hanya sekilas aja.
hanya memahami baca bentar, ya sudah, baca bentar ambil ini, langsung bilang statement, oh tidak, oh begininya Paulus itu kan. Salah Pak, kita harus baca mulai dari awal sampai akhir supaya paham. Nah mengenai makanan, jangan ada orang yang seperti yang sudah saya sampaikan di video, misalnya saya yang tidak makan daging babi, saya merasa lebih layak daripada Pak Hari Halim. Jangan. Namun bukan berarti ya, ketika makanan-makanan yang lain dilarang itu kita terapkan, bukan berarti oh iya bebas kita makan aja apa saja, yang dilarang Tuhan pun bebas. Bukan begitu Pak. Seperti yang sudah saya ungkapkan, yang satu dikerjakan, yang dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah masalahnya banyak orang karena aku tidak makan ini, aku merasa lebih kudus di hadapan Tuhan. Legalisme tidak akan menjadikan kita kudus di hadapan Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Tuhan dan darah Yesus sendiri, Pak. Nah, ini yang ditekankan oleh Paulus. Nah, banyak orang hanya berhenti di, oh enggak ada lagi legalisme, enggak ada lagi peraturan, enggak ada lagi begini. Semuanya sudah kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Lah, Paulus sendiri menyuruh Timotius untuk disunat. Kenapa? Mamanya Yahudi, bapaknya Yunani. Ya wajar Paulus disunat, Timotius disunat. Nah, tetap kan menjalankan hukum sunat. Tapi untuk bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, ya sunat dan tidak sunat tidak penting. Jangan ada merasa bahwa saya yang bersunat ini lebih kudus dibandingkan yang lain. Oh jangan. Itu yang dibilang fair dia. Bukan melakukan yang ini, tetapi tidak meninggalkan yang lain. Kira-kira begitu dia Pak Hari. Nah ini yang banyak gereja dan khususnya hamba-hamba Tuhan tidak menangkap, tidak memahami ini. Ambil ayat, comot ayat, serang ayat. Pakai ayat untuk membenarkan argumentasi kita. Nah itu yang saya sampaikan, ya tolong dengan kerendahan hati bacalah dulu ayat Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalaupun bicara tentang Paulus, yuk baca dulu pola pikir Paulus itu mulai dari kitab Roma sampai kitab Filemon. Jadi kita bisa lihat, oh begini rupanya yang disampaikan Paulus. Nah Petrus sendiri mengakui bahwa surat-surat Paulus itu ada yang sukar dipahami, Pak. Nah, coba bayangkan kita hanya baca sekilas, udah 1 Korintus 8, pakai 1 Korintus 8. Lupa 1 Korintus 10. Loh, ada loh interkoneksinya. Nah, ini yang banyak orang nggak lihat. Nah, lihat lagi ke kitab-kitab yang lain. Kenapa? Kita memahami bahwa satu kitab dengan berapa banyak jenis penulis Alkitab, itu semuanya diilhami oleh roh yang satu. Nah, logikanya kalau diilhami oleh roh yang satu, pastinya tidak bertabrakan. Nah, kebanyakan kan orang melihat Alkitab ini berdasarkan perspektifnya, bukan berdasarkan perspektif penulis Alkitab. Nah, makanya nggak heran banyak si Anu ngomong gini, si Anu ngomong gini, si Anu ngomong gini. Coba kalau kita semua, kita kembali kepada apa maksud penulis Alkitab. Saya percaya kekristenan akan bersatu, Pak. Tetapi karena kita mengikuti apa perspektif pembaca, bukan perspektif penulis, nah ini. Jadi menurut Ilyas Zulkifli begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Nah coba, inilah yang sekarang kita doakan Pak. Bagaimana kita menggali Alkitab? Berdasarkan perspektif dari penulisnya, bukan dari perspektif pembacanya. Karena pembaca bisa salah. Tapi kalau maksud penulis itu yang kita gali, kita adakan pendekatan terus, kita belajar dan minta hikmat Roh Kudus. Saya percaya banyak orang Kristen yang akan mengenal kebenaran Pak. Begitu kira-kira Pak. Pak Zul, iya, Pak. Ada yang silakan Bu Maya. Gimana kalau sebelum makan daging korban itu kita kuduskan dulu dengan darah Yesus itu katanya. Nah, Bapak Ibu, terlalu rendah darah Yesus menguduskan daging kurban. Bagi saya itu ya mohon maaf ya, Tuhan Yesus itu mati bukan untuk darah kurban gitu loh. Tuhan Yesus itu mati mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Masa dengan rendah sekali Tuhan Yesus menguduskan menguduskan daging kurban dengan darahnya. Sementara Yesus sendiri ya seperti yang sudah saya sampaikan di video di YouTube channel, Yesus sendiri mencela orang yang makan daging kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kan aneh ya Bu, kita pakai darah Yesus yang menguduskan daging kurban, sementara Yesus sendiri mencela orang yang makan daging kurban begitu. Nah inilah yang saya anggap bahwa ketidaktahuan. Kan kasihan Bu, terlalu rendah gitu darah Yesus itu menguduskan daging kurban. Darah Yesus dicurahkan, kan jelas di dalam 1 Petrus, dia membeli kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Masa hanya karena untuk makanan
darah Yesus tertumpah untuk menguduskan itu gitu. Bagi saya ini adalah sebuah, wah mohon maaf lah gitu, merendahkan derajat darah Yesus yang harusnya membawa keselamatan kekal buat kita, hanya untuk makanan darah itu dipakai, begitu kira-kira gambarannya Bu Maya. Iya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Apakah masih ada waktu Pak Elias untuk menjawab pertanyaan? Saya sebenarnya 1 jam sebenarnya sudah cukup Pak, karena ada hal yang harus saya kerjakan lagi. Oke Pak. Ya. Kalau gitu kita akhiri dulu ya. Mungkin ya boleh. Kita tutup dengan doa dulu Pak. Dan waktu saya akan kabarin sama teman-teman dari BMM berapa jam waktunya saya. Misalnya saya bisa kayak kemarin waktu Ibu Linsi undang bisa sampai jam 9 spare-nya gitu. Nah, saya akan kabarin kalau misalnya sampai jam 9 sehingga sesi tanya jawabnya lebih panjang banyak lagi ya, lebih panjang lagi. Seru nih kayaknya ya. Iya Bu Maya, cuman karena keterbatasan waktu juga ya. Saya ada hal yang harus saya kerjakan lagi gitu. Oke Pak, mungkin kita akan tutup dengan doa. Silakan Pak Elias untuk menutup dengan doa, silakan Pak. Baik, kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pembahasan kami pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah menyiapkan waktu mereka untuk bisa belajar sama-sama. Dan kami belajar untuk mengenal kebenaran berdasarkan apa maksud dari penulis Alkitab, bukan apa maksud kami sebagai pembaca Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami bahas hari ini. Biarlah ini tidak kembali dengan sia-sia dan bisa ditabur di dalam hati dan pikiran kami, tumbuh, berakar, berkembang, serta menghasilkan buah. Dan hidup kami penuh dengan buah, dan kami mau taat untuk kebenaran firman-Mu, bukan berdasarkan argumentasi kami, apalagi para guru-guru kami mungkin yang tidak memahami sepenuhnya kebenaran firman-Mu. Lantas kami tidak mau menuruti firman-Mu. Kami tidak mau Tuhan mengorbankan iman kami, hanya 1-2 kilo daging ketika kami memakan daging kurban. Tapi biarlah Tuhan kami belajar untuk menuruti kebenaran firman-Mu dan kami bisa mengendalikan. Berkat-Mu lebih besar daripada 1-2 kilo daging Tuhan, yang bisa kami nikmati kapan ketika Tuhan memberkati kami. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu di YFM yang sudah memfasilitasi pengajaran pada malam hari ini. Kau memberkati pelayanan mereka, seluruh aktivitas kegiatan mereka, dan juga seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ikut join bersama dengan kami, maupun yang mendengar secara live, juga Tuhan berkati dimanapun mereka saat ini berada, dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka, Tuhan tolong pada saat pandemik ini Tuhan. Tuhan juga yang menjaga dan memelihara kehidupan mereka, dan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami akan tutup pertemuan kami, pengajaran kami YFM pada malam hari ini. Pertemukan kami di sesi-sesi berikutnya untuk kami bisa sama-sama diskusi, sama-sama belajar, dan tetap kami mengandalkan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami, dan biarlah kami persembahkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Elias, ya, kalau ada waktu